Halo Sobat Sehat, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, aku Nurmalia Darayanti dari program studi S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Kudus. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah video edukasi dengan judul Deteksi Dini Kanker Serviks. Teman-teman tahu gak sih apa itu kanker serviks? Yap, kanker serviks adalah kanker leher rahim. Kanker ini umumnya menyerang pada wanita loh. Untuk pembahasan lebih lanjut, ikutin terus videonya. Akan ada beberapa pembahasan yang akan aku sampaikan mengenai kanker serviks. Yang pertama, penjelasan lebih lanjut tentang kanker serviks. Yang kedua, penyebab kanker serviks. Yang ketiga, tanda dan gejala kanker serviks. Yang keempat, ada faktor dan resiko kanker serviks. Yang kelima, ada tingkatan stadium kanker serviks. Yang keenam, pencegahan kanker serviks. Dan yang terakhir, ada penata laksanaan jika terjadinya kanker serviks. Mengenal lebih lanjut tentang kanker serviks. Kanker serviks atau dikenal dengan kanker rahim adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus yang merupakan daerah organ reproduksi, yaitu pintu masuk ke arah rahim yang terletak di antara uterus dengan liang vagina. Sekedar informasi nih buat teman-teman, kanker serviks sendiri pada tahun 2022 menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2% dari total kasus kanker di Indonesia. Itu baru tahun kemarin loh. Kalau di tahun ini, kira-kira udah semenjak apa ya orang yang terkena kanker serviks? Kalau ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Penyebab kanker serviks. Penyebab kanker serviks sendiri itu disebabkan oleh human papillomavirus atau biasa dikenal dengan HPV. Pemicu awal penyakit ini beberapa di antaranya disebabkan dari kebiasaan kita sendiri, tapi karena tidak tahu apa yang kita lakukan itu salah. Kebiasaan itu sendiri beberapa di antaranya yaitu penggunaan pil KB terlalu lama, sering mencuci vagina dengan antiseptik, penggunaan estrogen tidak terkontrol, trauma pada kronis serviks, kebiasaan merokok atau narkoba, dan sering menaburi vagina dengan bedak. Tanda dan gejala kanker serviks. Yang pertama ada haid tidak teratur, yang kedua ada nyeri panggul berlebih dan terlalu lama, yang ketiga keputihan makin abnormal, yang keempat nyeri saat berhubungan seksual, yang kelima pendarahan pada saat menopause, dan pendarahan spontan di luar masa menstruasi. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami gejala tersebut, segera lakukan pengecekan di unit kesehatan ya. Selanjutnya ada faktor dan resiko kanker serviks. Siapa sih orang yang beresiko terkena kanker serviks? Yang pertama ada orang yang berinfeksi berulang. Biasanya terjadi karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Yang kedua ada hubungan seksual. Hubungan seksual di bawah 16 tahun beresiko 5 kali lipat terkena penyakit kanker serviks. Dan karena sering bergonta-ganti pasangan juga. Yang ketiga ada kebiasaan merokok. Biasanya terjadi pada perokok pasif dan aktif loh. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan pemeriksaan kanker serviks, biasanya meliputi 2 pemeriksaan diagnostik loh. Yang pertama ada gambar radiologi. Pemeriksaan ini meliputi X-ray, computerized tomography atau CT scan, dan juga MRI. Tujuannya dapat membantu untuk menentukan apakah kanker serviks telah menyebar di sekitar serviks atau belum. Yang kedua ada pemeriksaan visual kandung kemih atau rektal. Biasanya pemeriksaan ini menggunakan alat khusus untuk melihat kandung kemih secara langsung. Yang selanjutnya ada tingkatan kanker serviks. Pada posisi pertama ada stadium 1. Biasanya sel kanker hanya menyerang sebatas pada serviks. Yang kedua ada stadium 2. Biasanya sel kanker pada stadium ini termasuk serviks dan uterus, namun belum menyerang ke bagian dinding pelvis atau bagian bawah vagina. Yang ketiga ada stadium 3. Biasanya sel kanker pada stadium ini telah menyebar dari serviks dan uterus ke dinding pelvis atau bagian bawah vagina. Yang terakhir ada stadium 4. Pada stadium ini kanker telah menyebar ke organ terdekat seperti kandung kemih atau rektum dan telah menyebar ke daerah lain di dalam tubuh seperti paru-paru, hati, dan tulang. Pencegahan kanker serviks. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker serviks sendiri ialah yang pertama tidak berhubungan seks di bawah 16 tahun. Seks lebih dini memiliki presentasi infeksi lebih tinggi loh. Yang kedua ada gaya hidup sehat dan deteksi dini dengan cara tidak merokok dan suka jajan sembarangan. Deteksi dini bisa dilakukan dengan pemeriksaan pap smear. Yang ketiga ada merawat area genitalia dengan cara sering membersihkan agar terhindar dari infeksi.
Yang keempat ada vaksin HPV. Pembahasan yang terakhir ada penata laksanaan medis. Biasanya tindakan yang dilakukan ketika sudah terkena kanker serviks adalah yang pertama menggunakan radiasi. Biasanya menggunakan pancaran energi untuk membunuh sel kanker. Yang kedua ada kemoterapi. Biasanya kemoterapi menggunakan obat yang disuntikan ke pembuluh darah. Yang ketiga ada operasi. Yang keempat ada terapi yang ditargetkan. Penanganan ini dengan obat menggunakan protein. Yang terakhir ada imunoterapi. Biasanya menggunakan obat untuk merangsang kekebalan tubuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dari Mahatma Gandhi mengatakan, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Karena sesungguhnya, kesehatan adalah anugerah terindah yang kadang kita lupa untuk sadari. Saya Nurmalia Darayanti mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.